Ada Iya. masjid, madrasah gitu kan. Iya. Lalu ada bazar gitu Bazar, kan. Pasar gitu kan. ya. Dan juga taman itu, park gitu. Atau semacam alun-alun gitu. Jadi memang mirip-mirip sebetulnya. Mirip-mirip ya. Di berbagai dunia Islam tadi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, berjumpa lagi di acara Ngobras. Selamat datang di channel Jejak Islam TV. Hari ini saya bersama dengan Kang Rizky Lesu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, Kang? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berjumpa lagi bersama saya Naufal di sini. Kali ini saya akan mengulik tentang sejarah arsitektur Islam bersama dengan narasumber yang insya Allah capable, yang insya Allah kredibel dan mumpuni. Bersama kita ada Kang Rizky Lesus di sini. Nah, ngomong-ngomong soal arsitektur Islam di Indonesia khususnya Kang Lesus, apakah ada karya khusus yang membahas tentang arsitektur Islam di Indonesia atau mungkin secara umum gitu ya, arsitektur Islam secara global, apakah ada begitu yang komprehensif, yang mendetil membahas tentang serba-serbi arsitektur Islam? Mungkin bisa Ya. di-spill, Kang. Jadi Kang Noval, istilah arsitektur Islam ini juga menarik ya. Oh, menarik ya. Karena banyak diskusi di sana. Yang dimasuk arsitektur Islam misalkan apakah arsitekturnya orang Islam gitu kan, Iya. atau arsitektur yang sesuai ajaran Islam Iya. gitu kan, atau arsitektur bangunan-bangunan umat Islam misalkan masjid dan segala macam. Nah, ini di balik diskusi ini panjang Behind the gitu ya. story ya. Saya ada ikut mata kuliah arsitektur Islam waktu kuliah itu 1 semester gitu ya, dibahas ya sebetulnya diskursus ini gitu ya. Apakah arsitektur Islam itu arsitektur yang sejalan dan tidak melanggar syariat Islam, kan masih jalan gitu. Tapi kalau kita simpelkan gitu ya, anggaplah arsitektur Islam itu ya berarti arsitektur yang terinspirasi mungkin dari ajaran Islam mungkin ya. Iya. Atau kalau kata Pak Ahmad Nu'man, seorang arsitek muslim itu arsitektur yang tidak bertentangan dengan Islam ya. Jadi bisa seperti, nah itu buku, kalau karya literatur banyak ya. Oh, banyak cukup ya. banyak ya. Jadi memang Yang paling terkenal tuh apa? ada beberapa buku ya, misalkan ini ya. Apa tuh? Sejarah Arsitektur Islam ya, sebuah tinjauan ya. Ini Iya. di tahun 80-an ya bukunya. Nah, ada tulisan Pak Ahmad Nu'man judulnya Arsitektur Islam di tahun ada juga. 81, itu di seminar tentang masjid ya. Masjid. Diselenggarakan teknik PU dan MUI ya ada. Jadi cukup banyak, ada Prof. UK itu ada bukunya ya, Arkeologi juga Islam banyak Nusantara gitu, dan cukup banyak. Dan karya-karya yang dikaji ya berarti karya bangunan khas umat Islam, Khas umat contohnya Islam. masjid gitu ya. Ya, musola Langgar gitu ya, musola, terus makam juga, muslim ya. ya. Dan juga di masa kerajaan Islam, yaitu misalkan keraton dan sebagainya, itu sih secara umum. Oh, jadi arsitektur Islam ini sempat menjadi perdebatan khusus ketika menambahkan istilah Islam gitu ya. Iya, betul. Arsitektur Islam ini Sampai ya, sekarang masih. sampai sekarang tuh masih ya. Nah, ini yang menjadi hal menarik mungkin ya, sisi lain behind the story ya. Arsitektur Islam ini ternyata menyimpan perdebatan tuh ya. Kayak ini sampai kan, sekarang. ekonomi itu kan akhirnya Sama juga makanya tuh ya. ekonomi syariah Islam kan, atau ekonomi syariah. Ekonomi Islam gitu kan. Bahkan akuntansi itu ada akuntansi Islam. Ah, Apa ya. bedanya gitu kan ya? Kayak gitulah, itu menjadi inilah diskusi lah. Ya, oke, tetapi benang merahnya arsitektur Islam ini adalah mungkin bangunan-bangunan yang terilhami ya, terinspirasi oleh ajaran Islam, tidak melanggar batasan-batasan syariat Islam. Ya, gitu secara ya. umum sih Secara umum. definisinya seperti itu Seperti itu, dan lebih rincinya lagi mungkin arsitektur-arsitektur yang bernafaskan Islam seperti masjid, langgar, pemakaman, Ya. atau mungkin dahulu ya keraton-keraton kesultanan dan sebagainya. Nah, begitu ya teman-teman. Baik, kita lanjut lagi Kang ke pertanyaan berikutnya nih. Saya jadi penasaran karena kan sebenarnya Islam ini berkembang secara dinamis, berasimilasi begitu ya, menyesuaikan dengan kebudayaan berbagai bangsa di dunia, sehingga memang arsitektur yang khas Islam ini kan sebenarnya identik dengan arsitektur
tempat di mana umat Islam itu berkembang, mungkin ya di Timur Tengah, di Asia Tengah mungkin ya, kemudian misalnya kita masuk ke Asia Tenggara, ke Pulau Jawa begitu ya. Nah lantas ini kan Islam itu jadi mengakomodasi begitu ya, mengakomodasi kebudayaan-kebudayaan dari tempat manusia itu lahir, beraktivitas dan sebagainya. Nah, apa yang membedakan arsitektur Islam ini khususnya di Indonesia, lebih rinci lagi di Pulau Jawa, di Sunda ini dengan arsitektur mungkin masa sebelumnya? Karena kan kalau dalam babak sejarah itu ada babak sejarah Hindu dan Buddha dan ada masa Kesultanan Islam. Nah, apa yang membedakan arsitektur Islam dengan masa yang sebelumnya, mungkin dengan masa Hindu Buddha, Kang? Apa tuh? Ya, ini memang pembahasannya bisa 100 seri kita bikin. 100 seri ya. Ini menarik sekali ya, saya juga. Nah, jadi arsitektur Islam ya, ada bukunya itu, ada karangan Hillenburg, lalu macam-macam lah ya. Islam Architecture and Art gitu ya. Ada seni rupa dalam pandangan Islam gitu ya. Selalu dari awalnya itu dari Masjid Nabawi ya. Iya, Masjid Nabawi. Terus hadis-hadis tentang seni, tentang bangunan gitu ya. Dan dosen saya juga mengumpulkan itu tentang rumah gitu ya, rumah dalam pandangan Islam seperti apa gitu ya. Jadi di tiap wilayah itu kalau kita lihat sebetulnya ada benang merah sama ada perbedaan. Iya. Misalkan arsitektur di Andalus itu, nah di Eropa, di Eropa gitu kan. Atau yang paling gampang lah Kubah misalkan. Kubah. Ternyata kan Qubatus Sakhro misalkan di Palestina itu kan mengadopsi misalkan bangunan yang sudah ada gitu kan. Bizantium Bizantium kan sudah ada kan. Bangunan Roma ya Kubah gitu ya. Artinya dalam Islam itu tidak ada masalah sebetulnya gitu ya. Mengadopsi teknologi atau kebudayaan peradaban lain. Kalau kaitannya kita tarik dengan di Indonesia seperti itu sebetulnya gitu ya. Jadi no problem ya kalau misalnya mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada gitu. Karena sebelumnya kan sudah ada misalkan ya kalau kita belajar dulu arsitektur Nusantara, saya di kuliah itu di arsitektur Hindu misalkan ada bangunan, sebutlah kayak pura itu ada yang mempunyai 9-7 tingkat gitu ya. Undak-undak atap gitu ya. Itu sudah ada. Nah, yang menarik gitu ya. Ini sambil kita ini ya. Jadi polanya itu gitu ya. Konsepsinya berbeda ternyata nanti ditafsirkannya. Ditafsirkannya berbeda. Jadi memang bisa jadi bangunannya sama gitu ya. Ini sebagai contoh ya. Oh iya. Di dulu di Joglo lah sebut, atau beberapa bangunan tradisional Nusantara gitu ya. Yang disebut atap bertumpak itu ya di candi misalkan. Itu sebagai tempat persemayaman para dewa gitu. Sebelum ada Islam. Sebelum ada Islam, pra-Islam ya. Nah, ketika Islam masuk gitu ya, bangunannya bisa jadi sama tuh ya. Makanya masjid-masjid itu atapnya itu tumpang 3 gitu kan. 2 ada sebagian 5 gitu. Mirip candi-candi. Tapi penafsirannya beda kan? Ya, jadi misalkan 3 itu kenapa? Nah, kata Buya Hamka misalkan ya. Ini yang dekat dengan paling bawah itu tumpang pertama itu merepresentasikan syariat misalkan. Lalu ada hakikat, ada ma'rifat gitu kan. Lalu yang lain misalkan rukun iman. Ada 5 tumpang gitu. Atau 3 itu ya Islam, ihsan gitu kan. Dan iman misalkan seperti itu. Jadi itu yang menarik di islamisasi tanda petik gitu kan. Islamisasi kebudayaan, islamisasi arsitektur ya gitu ya. Jadi ada tetap menjaga nilai estetika, tapi memang memberikan penafsiran yang berbeda begitu ya, yang lebih islami begitu ya. Jadi ada yang memang tadi ya dipertahankan bentuknya gitu. Ada yang bentuk baru ya, contohnya misalkan menara ya. Menara. Contoh masjid di Kudus, di kota Kudus, masjid Menara Kudus. Menara Kudus gitu. Menaranya itu seperti Hindu gitu, ininya apa, dengan corak Hindu gitu kan. Bahan-bahannya pun ini ya, bata dan ininya ya apa, ukiran-ukiran gitu ya. Nah, tapi dia ditaruh langsung sama Syekh Sunan Kudus itu, Syekh Ja'far Shodiq itu di dekat alun-alun. Di dekat alun-alun ya. Nah, karena alun-alun masa waktu itu untuk perkumpulan masyarakat gitu, makanya ditaruh di sana seperti itu. Nah, itu untuk pusat dakwah. Oke. Teman-teman, kita sambung lagi karena terputus oleh azan asar. Nah, kita ngobrolin lagi kan soal penyesuaian antara Islam dengan kebudayaan, khususnya dalam arsitektur gitu ya, arsitektur pada masa Islam dan pra-Islam tadi begitu ya. Kalau kita menyambung dengan salah satu buktinya itu adalah Masjid Menara Kudus ya Kang. Nah itu merepresentasikan peninggalan Hindu Buddha yang dirangkul begitu ya oleh kebudayaan Islam juga mungkin ya.
Baik, berikutnya teman-teman kita akan ulik lagi begitu ya mengenai arsitektur Islam di Indonesia ini. Kita ingin tahu apa saja warisan begitu ya, warisan-warisan arsitektur Islam yang bertahan sampai dengan hari ini. Begitupun juga apa saja begitu ya yang diakomodasi oleh arsitektur Islam dari peninggalan arsitektur pra-Islam, dari arsitektur Hindu-Buddha begitu. Silahkan Kang, boleh Ya, jadi spill yang sebanyak-banyaknya. cukup tua ya. Kalau kita melihat sejarah arsitektur Islam dari berbagai buku ya, ada beberapa kitab juga yang misalkan Van Suwar min Indal Arabi gitu ya. Ada beberapa kitab lah. Salah satunya yang paling tua ya masjid ya. Jadi Masjid memang gitu ya. dari zaman Rasulullah misalkan Masjid Nabawi itu masih ada kan sekarang kan. Sampai sekarang berarti ya. Jadi lalu misalkan di Masjidil Aqsa ya, ada Qubatus Sakrah dan kawasannya kan masih ada. Iya. Artinya memang arsitektur itu salah satu bukti penting tentang peradaban Islam, Peradaban Islam, ya. Termasuk di Nusantara gitu kan. Iya. Kalau kita melihat di kota-kota sekarang gitu ya, yaitu masjid tadi gitu ya, itu ada gitu. Nah, berarti kalau ada masjid ada komunitas Muslim tinggal di sana karena didirikan kan sholat Jumat ya. Betul. Nah, masjid ini bertingkat-tingkat sebetulnya gitu kan. Ada yang sebelumnya Masjid Tajuk lah disebutnya ya. Ini contohnya di sini lah, di Cirebon lah, ada sebuah tajuk namanya Pajalagrahan ya. Itu didirikan Pangeran Cakrabuana bin Prabu Siliwangi kan gitu kan, di Babat Tanah Sunda Babat Cirebon ya. Walang Sungsang gitu. Walang Sungsang. Sebagai kuwu waktu itu di daerah Cirebon, itu mendirikan masjid juga pertama. Sebelum nanti ke Masjid Sang Cipta Rasa itu ya. Ya. Dan juga Pakungwati gitu ya. Jadi pertama ada masjid sederhana gitu ya. Nah, nanti ada masjid kerajaan tadi ketika sudah kesultanan Lebih itu berdiri gitu ya. Nah, itu biasanya ada masjid kesultanan gitu ya. Dan keraton gitu kan. Keraton, masjid ada keraton, lalu ada pasar gitu ya. Ada pasar. Sebagai simbol ini apa? Kalau masjid misalkan Hablum Minallah kan gitu ya. Itu ditafsirkan seperti itu tadi ya. Padahal itu sudah ada keraton itu, sebenarnya keratuan itu tempat kerajaan atau negara ya di bahasa Sanskerta itu, yang artinya bisa negara atau kuta raja ya, berkembang nanti gitu ya. Sebelumnya Wanua namanya di abad ke-8. Itu sudah ada tadi ya, keraton itu. Cuman di masa Islam jadi tadi dia bangunannya lebih tetap Islami, dipertahankan gitu ya. Tapi pemaknaannya bisa jadi luas gitu ya. Pemaknaannya. Kayak alun-alun itu sudah ada kan? Iya. Dari zaman misalkan di negara Kartagama itu sudah ada tuh alun-alun. Tapi di Islam itu alun-alun jadi tempat pertemuan kebudayaan Islam di sana gitu kan. Siar-siar gitu ya. Misalkan di Bandung tuh, alun-alun Bandung ada bendera Turki Utsmani nanti di awal abad ke-20 waktu syariat Islam itu kan. Lalu di Yogyakarta gitu ya, dan keraton itu nanti ditafsirkan perwakilan Allah di muka bumi gitu kan, sebagai khalifah gitu. Jadi memang tadi ya berarti ada masjid ya, bangunan yang sudah ada keraton dan pemakaman muslim gitu kan. Itu muncul gitu ya. Nanti ada pasar gitu ya. Di Jogja misalkan pasar Beringharjo gitu kan, sebagai Hablum Minanas tadi gitu ya. Betul. Nah, kalau kita melihat di berbagai tempatnya, misalkan di Turki Utsmani gitu ya. Turki Utsmani itu juga punya konsep arsitektur dia itu gitu ya. Salah satu arsiteknya namanya Mimar Sinan gitu ya. Nanti kalau jalan-jalan ke Turki lihat kan, ada masjid, medrese gitu kan. Lalu ada bazar gitu. Bazar, pasar gitu kan. Ya. Dan juga taman itu, park gitu. Atau semacam alun-alun. Jadi memang mirip-mirip sebetulnya. Mirip-mirip ya. Di berbagai dunia Islam tadi gitu ya. Cuman tadi karena dia menyesuaikan dengan kebudayaan yang sudah ada di sana gitu kan. Termasuk di Andalus itu Mezquita di Spanyol itu gereja kan dijadikan masjid ya. Termasuk Hagia Sophia kan. Hagia Sophia juga ya, sama ya. Gitu. Jadi menarik kayak gitu ya. Oke. Jadi pada dasarnya ketika kita menyimak diskusi ini, kebudayaan Islam itu tidak menghancurkan, tetapi justru melengkapi dan merevitalisasi ya pemaknaan kita agar senantiasa terhubung gitu ya dengan ajaran Islam, tidak melanggar, tidak menabrak prinsip-prinsip dasar Islam. Jadi dalam kebudayaan Islam selama
bentuk-bentuk atau unsur-unsur kebudayaan Islam itu tidak bertabrakan dengan syariat, maka itu it's okay, tidak ada Iya, masalah. tidak Ya Kang ada ya, masalah, gitu. tidak ada masalah, dan Islam tidak anti kebudayaan. Islam ini sangat mencintai keindahan, mencintai nilai estetika, sehingga kita bisa belajar begitu ya, menyimak dari paparan yang disampaikan oleh Kang Rizky Lesus. Nah, rupanya demikian Kang Rizky Lesus, terima kasih banyak atas paparannya, ini luar biasa ya. Ini pengantar awal ya. Pengantar Nanti awal. Nah, seru ini nih tadi kan katanya kalau kita mau bahas arsitektur Islam ini mungkin bisa jadi 100 seri begitu. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.